Program LPPM, peningkatan kualitas penelitian dan stimulasi atmosfer penelitian. Poin-poin presentasi yang disajikan meliputi 1. Rencana review penelitian, 2. Tahapan review penelitian, 3. Fakta kegiatan penelitian di STINU Jepara, 4. Intervensi yang perlu dilakukan, 5. Output, outcome, dan benefit, 6. Tindak lanjut. Rencana review penelitian dilakukan dalam 5 tahap. Pertama, staf LPPM melakukan pengecekan plagiarisme. 2. Tim LPPM melakukan review proposal penelitian dosen. Ketiga, LPPM menyelenggarakan workshop peningkatan kualitas penelitian, khususnya untuk penelitian kualitatif. Keempat, LPPM menyelenggarakan diskusi-diskusi untuk sharing kendala dan kesulitan penelitian. Kelima, dosen mengumpulkan laporan penelitian, mempersiapkan artikel ilmiah, dan PowerPoint presentasi selama 15 menit. Staf LPPM melakukan jemput bola dan melakukan pengecekan administrasi. LPPM mencairkan dana penelitian. Keenam, LPPM menyelenggarakan seminar hasil penelitian. Pesertanya adalah dosen dan mahasiswa secara umum, tapi diwajibkan untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Untuk kebijakan ini perlu kerjasama dengan program studi manajemen dan akuntansi. Tahap pertama, pengecekan plagiarisme. Jika terjadi plagiasi, maka proposal penelitian akan dikembalikan untuk diperbaiki. Jika lolos, maka akan dilanjutkan ke tahap kedua. Ketentuan suatu proposal dikatakan terjadi plagiasi jika dalam proposal terdapat lebih dari 3 paragraf yang 100% copy paste. Ketentuan lainnya, jika tingkat keunikannya kurang dari 70%, artinya terjadi plagiasi lebih dari 30%, namun, kami minta tolong agar setiap dosen tetap menghindari plagiarisme dengan cara tidak melakukan copy-paste pekerjaan orang lain. Pada pengecekan plagiarisme, tools yang digunakan adalah pengecekan yang disediakan oleh www.smallseotools.com. Tampilan websitenya dapat dilihat sebagai berikut. Tahap kedua, LPPM melakukan review isi proposal dengan cara melakukan wawancara dengan dosen secara individu. Mekanisme reviewnya, dosen akan dihubungi oleh LPPM untuk melakukan wawancara konten penelitian. Jika sudah ada kepastian waktu, maka tim LPPM akan mendatangi dosen yang bersangkutan. Wawancara dilakukan secara santai dan proses wawancaranya direkam. Sedangkan review bagi tim LPPM, supaya ada kesetaraan, maka review konten ditawarkan kepada dosen untuk melakukan review. Jika tidak ada, maka yang melakukan review proposal tim LPPM adalah narasumber yang mengisi workshop peningkatan kualitas penelitian. Setelah dilakukan wawancara, maka dosen melakukan refleksi. Artinya, jika memang dirasa perlu ada perbaikan, ya dilakukan revisi. Tahap ketiga, review pakar.
Pada tahap ini, LPPM mengadakan workshop review proposal penelitian, khususnya penelitian kualitatif. Kriteria narasumber yang akan dipilih adalah: pertama, memiliki kepakaran yang memadai dalam bidang penelitian kualitatif. Kedua, pengalaman dalam penelitian kualitatif teruji. Ketiga, karena tujuan lain workshop adalah mencari narasumber yang bisa meluangkan waktu untuk konsultasi, maka narasumber dipilih yang bersedia meluangkan waktu untuk melayani konsultasi dosen STINU. Konsultasi dilakukan secara online, misalnya melalui BBM, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Sesudah pelatihan, dosen diharapkan memiliki wawasan baru mengenai proposal penelitian yang dilakukannya. Tahap keempat, seminar dan laporan kemajuan. LPPM secara berkala mengadakan diskusi untuk sharing atau berbagi pengalaman dan kendala dalam pelaksanaan penelitian. Diharapkan masing-masing dosen dapat bertukar pikiran untuk meningkatkan kualitas penelitiannya masing-masing. Untuk konsultasi atau sharing dengan narasumber dilakukan secara online, yaitu dengan BBM, Facebook, email, WhatsApp, dan lain-lain. Tahap kelima, laporan penelitian. Dosen mempersiapkan laporan penelitian, artikel ilmiah, dan PowerPoint untuk presentasi selama 15 menit. Sedangkan LPPM akan mempersiapkan kelengkapan administrasi, meliputi berita acara serah terima, pencairan insentif penelitian. Jika telah siap, maka LPPM akan melakukan penjemputan. Tahap ke-6, LPPM menyelenggarakan seminar hasil penelitian. Pesertanya adalah dosen dan mahasiswa secara umum, tapi diwajibkan untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Untuk kebijakan ini perlu kerjasama dengan Prodi Manajemen dan Akuntansi. Seminar hasil penelitian dengan penyajinya adalah dosen dan pesertanya umum atau mahasiswa telah banyak dilakukan oleh perguruan tinggi. Sebagai contoh adalah seminar di jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa. Menurut Pak Kajurnya, seminar jurusan ini merupakan kegiatan rutin dilakukan setiap semester. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi dosen dan mahasiswa dalam pengembangan keilmuan. Di sana, kegiatan seminar dosen dan mahasiswa digalakkan untuk memacu dosen menggali teori atau temuan baru dalam pelaksanaan penelitian dosen. Sedangkan bagi mahasiswa akan mendapat wawasan baru dan tambahan pengalaman. Pada tahun akademik 2011-2012 untuk periode yang berakhir pada akhir Februari 2013, STINU membiayai 23 penelitian dosen. Dari 23 penelitian tersebut dapat dikelompokkan menjadi jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kuantitatif sebanyak 8 penelitian, sedangkan sisanya 15 penelitian secara tersurat merupakan penelitian kualitatif. Proposal penelitian yang termasuk kategori kuantitatif telah memiliki peta jalan penelitian secara jelas. Sedangkan yang menjadi persoalan adalah proposal penelitian yang termasuk kategori penelitian kualitatif. Persoalan tersebut diantaranya peta penelitian masih gerambiang, tidak secara jelas memiliki prosedur penelitian. Misalnya memilih alternatif jenis penelitian kualitatif dari berbagai jenis alternatif seperti berikut ini. Jenis-jenis penelitian kualitatif menurut David Garson yang diambil dari websitenya. Dari website yang dikelolanya dapat dijelaskan pembagian penelitian kualitatif terdiri dari case studies, content analysis, DLP method, ethnographic research, dan focus group. Grounded theory, narrative analysis, participant observation. Sedangkan dari tim dosen di NHS Education for Scotland membagi penelitian kualitatif hanya menyebut case studies, ethnographic studies, phenomenological studies. Meskipun penggolongan penelitian kualitatif berbeda-beda dan terdapat banyak sekali jenisnya, setiap dosen seyogianya memahaminya. Pengetahuan yang kaya mengenai jenis-jenis penelitian kualitatif akan memberikan arah untuk memilih jenis yang pas untuk penelitian.
jika kita milih jenis penelitian kualitatif. Mengapa penting bagi kita untuk membedakan jenis penelitian, baik itu kuantitatif maupun kualitatif? Adalah penting bagi peneliti untuk mampu mengidentifikasi dan memahami pendekatan penelitian pada berbagai jenis penelitian yang dilakukan karena seleksi. Pendekatan penelitian akan menentukan pertanyaan yang diajukan, pemilihan metode, alat analisis yang digunakan, interpretasi yang dibuat, dan tujuan akhir penelitian. Pada saat kita melakukan critical review artikel penelitian ilmiah, pertanyaan yang diajukan dan jawaban yang diberikan bergantung dari jenis penelitiannya, kualitatif atau kuantitatif. Menurut Hsiao 2001, pada bidang ilmu eksak, penelitian kualitatif dan kuantitatif telah berjalan pada tracknya sendiri-sendiri. Namun, hal ini berbeda untuk bidang ilmu sosial ekonomi yang masih terjadi kontroversi. Berdasarkan fakta kondisi penelitian di STINU yang terlihat masih kurangnya penguasaan metode penelitian, khususnya penelitian kualitatif dan fenomena atmosfer penelitian di STINU Jepara yang masih lemah, yaitu belum membudayanya melakukan penelitian. Maka diperlukan sebuah intervensi. Menurut Anda, bagaimana intervensi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja penelitian? Usulan intervensi yang perlu dilakukan adalah, pertama, penguatan metodologi penelitian kualitatif dengan cara mengadakan workshop lagi mengenai metodologi penelitian kualitatif. Namun tidak seperti sebelumnya, sesudah workshop sudah selesai. Pada program ini, sesudah melakukan workshop, maka narasumber diharapkan dapat menjadi tutor atau partner sharing dalam proses penyelesaian penelitian. Kedua, diskusi secara berkelanjutan untuk menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi selama proses penelitian. Diskusi akan dipandu oleh LPPM. Ketiga, sikap proaktif LPPM untuk membantu dosen dalam menyelesaikan penelitian. Output, jumlah penelitian dan kualitasnya meningkat. Outcome, tumbuhnya budaya penelitian dan peningkatan atmosfer penelitian. Benefit, bagi dosen, hasil penelitiannya layak dipublikasikan dan layak diacu oleh mahasiswa. Bagi lembaga, bermanfaat dalam akreditasi dan kualitas lembaga secara umum. Pertama, perlunya dilakukan workshop penelitian kualitatif. Kedua, mencari narasumber yang kompeten dalam metodologi penelitian kualitatif dan bersedia meluangkan waktu untuk memberikan konsultasi, khususnya dalam penelitian kualitatif. Ketiga, dilaksanakannya diskusi secara rutin oleh LPPM. Keempat, monitoring penelitian secara terstruktur dan berkelanjutan. Terima kasih.